Saat itu, Malini datang ke kamar Adit dan mengenang, bagaimana dirinya mencampurkan sesuatu ke dalam minuman. Kemudian Malini menghampiri Adit dan memberikan minuman yang sama padanya. Di satu sisi, Imli berlari sekuat tenaga untuk menghentikan Malini, tapi semua itu terlambat karena Adit telah menghabiskan minuman tersebut dan mulai mabuk. Malini mengajak Adit pergi, tapi Imli menghentikan dan membawa Adit bersamanya. Dalam keadaan mabuk, Adit bertanya, "Apakah kita bertengkar? Aku sedang mencarimu dan di mana kau berada?" Imli menjawab, "Kita tidak bertengkar dan aku selalu ada bersamamu. Jalan kita sama dan tidak akan kubiarkan orang lain mengalihkan perhatianmu. Setiap kali kau hilang maka aku akan selalu mencarimu." Adit bertanya, "Apa kau bisa mencariku dari mana saja?" Imli menjawab, "Tentu saja aku bisa." Saat itu Adit meminta Imli untuk menutup matanya kemudian dia pun berlari. Bergegas Imli mulai mencarinya dan mereka bermain petak umpat layaknya anak-anak. Imli berlari ke ruang tamu dan melihat semua orang mabuk, karena minuman yang dicampurkan sesuatu oleh Malini. Imli bertanya pada Nisan, "Apa kau melihat Adit?" Nisan yang mabuk menunjukkan Adit pergi ke kamarnya, lalu Imli pun berlari mengejarnya, tapi Adit mengunci pintu dari dalam. Imli bersyukur dan berkata, "Setidaknya Tuan istirahat di kamarnya, dan aku akan menunggu di luar agar Malini tidak mengganggu." Namun tanpa sadar Imli pun malah ikut tertidur. Keesokan harinya, Imli terbangun dan mengatakan, "Banyak kejadian yang dialami kemarin, tapi aku berhasil menghentikan Malini untuk tidak menyakiti siapapun." Ketika Imli ingin membangunkan Adit, tiba-tiba Malini membuka pintu dengan rambut yang kusut dan berkata, "Aku sudah bilang padamu bahwa Adit masih mencintaiku, dia telah membuktikan cintanya tadi malam, dan semuanya akan kembali seperti sebelumnya." Imli masuk ke kamar dan terkejut melihat Adit hanya memakai kaos dalam. Malini berkata, "Kenapa kau kaget? Secara hukum aku dan Adit masih sah sebagai suami istri." Saat itu Imli tidak bisa berkata apapun selain menangis, karena merasa telah gagal menjaga Adit. Dulari yang mendengar percakapan mereka menerobos masuk ke kamar dan berteriak, "Ada dosa besar yang terjadi di rumah ini." Terlihat keluarga datang mendengar keributan tersebut dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Adit yang masih merasa pusing bertanya, "Kenapa kau berteriak di pagi hari?" Dulari menjawab, "Kau telah menghancurkan kehidupan cucuku." Di satu sisi Malini mulai berakting menangis seolah tidak berdaya, sedangkan Adit melihat tangisan Imli di luar pintu kamar. Aparna menoleh ke arah Malini, namun dia memilih pergi meninggalkan mereka, dan bertanya pada Adit, "Apakah kau menghabiskan malam bersama Malini?" Adit yang masih bingung tidak bisa menjawab apapun, lalu berjalan untuk menemui Imli di luar. Adit meneteskan air mata melihat Imli menangis dan merasa tidak berdaya dengan apa yang telah terjadi. Saat itu Imli pun memilih meninggalkan Adit, begitu juga anggota keluarga lainnya dan tersisa Adit sendirian. Tak lama kemudian, Imli menangis di sudut ruangan dan ketika lampu padam, Imli mengenang kembali ucapan Malini bahwa dia telah menghabiskan malam bersama Adit. Hal itu semakin membuat hatinya hancur dan bertanya, "Kenapa Dewa tidak memberitahuku, bahwa Malini dan Anu sedang melakukan konspirasi untuk memisahkanku dengan Adit?" Imli berlari ke dapur untuk membasuh wajahnya dengan air, sambil menangis meratapi nasib yang terjadi pada dirinya, kemudian menatap wajahnya di cermin dan melihat sindurnya telah memudar. Imli mengingat bagaimana Adit mengoleskan sindur di belahan rambutnya dan berjanji untuk setia, namun semuanya sirna setelah apa yang terjadi tadi malam, hatinya hancur berantakan seperti yang diharapkan Malini. Saat itu seseorang menepuk pundaknya, dan terkejut melihat Malini berada di sana. Malini memberikan sapu tangan dan berkata, "Berhentilah menangis, sekarang kau harus menghapus air matamu dan juga sindur di belahan rambutmu." Imli bertanya, "Kenapa kau melakukan semua ini dan apa yang kau dapatkan? Kau telah berkhianat, seharusnya kau langsung saja mengambil nyawaku." Malini berkata, "Kau terlalu mendramatisir, keintiman suami dan istri itu adalah hal biasa." Terlihat Adit datang, Malini langsung berpura-pura menangis dan meminta Imli berhenti menyalahkannya. Adit mengatakan, "Aku tidak ingat yang terjadi tadi malam, dan terakhir kali aku mengingat sedang bersama Imli, selanjutnya aku tidak mengingat apapun. Aku tidak pernah sedikit pun bermimpi akan melakukan hal seperti ini, dan apakah kau mengingat sesuatu Malini?" Malini menjawab, "Aku hanya ingat bahwa aku sedang tertidur dan tidak tahu kau datang." Sontak Imli berteriak pada Malini untuk menghentikan kebohongannya. Malini berkata, "Aku tahu kau terkejut, tapi aku juga mengalami hal sama dan kaget dengan apa yang terjadi semalam." Imli berteriak,
Kau berakting seolah menjadi korban, padahal kau sendiri yang mencampurkan obat ke dalam jus, sehingga semua orang mabuk. Imli pergi meninggalkan mereka, lalu Adit dan Malini mengikutinya menuju ruang tamu. Aparna bertanya pada Imli, kenapa kita semua mabuk tadi malam? Imli menjawab, itu semua karena Malini mencampurkan obat memabukkan ke dalam jus, dan memberikan pada kalian semua. Malini berakting dan mengatakan, berhentilah menyalahkan diriku, lalu bertanya pada Adit, apakah aku dibawa ke sini hanya untuk dipermalukan Imli setiap hari? Haris meminta Malini untuk berhenti menangis, dan mengatakan bahwa itu bukan kesalahannya. Aparna berkata, hanya Imli yang bisa memanipulasi kami semua seperti yang dia lakukan sebelumnya. Imli mengatakan, aku bersumpah padamu ibu, aku tidak melakukannya. Aparna memperingatkan Imli, jangan panggil aku dengan sebutan ibu, aku tidak percaya bahwa kau bisa membungkuk begitu rendah. Dulari berteriak pada Aparna, tutup mulutmu, aku tidak ingin mempermalukanmu karena kau adalah mertua Imli, lagi pula istri mana yang akan mengirimkan suaminya pada istri lain dan memperlakukannya. Kau hanya perlu mempertanyakan pada putramu karena melakukan kesalahan. Adit menjawab, aku tidak ingat apa-apa dan hanya Malini yang bisa menjawabnya. Malini mengatakan, bagaimana aku bisa menjelaskan pada kalian jika aku sendiri tidak tahu apapun? Kemudian dia bertanya pada Imli, apa yang kau dapatkan dengan tindakan keji ini? Rada menghiburnya dan membawa Malini untuk menenangkan perasaannya, sedangkan Aparna bertanya kepada Pankaj, apa yang akan kita jelaskan pada orang tua Malini? Haris menjawab, kita harus menerima penghinaan mereka dan memberitahu kebenaran ini pada Anu. Tak lama kemudian, Anu dan Miti datang ke rumah Tripati, lalu dia langsung memeluk Malini dan bertanya, kenapa Dewa menghukum putriku? Aku sudah melarangmu untuk tinggal di sini karena kau sedang proses perceraian, dan sekarang kau malah mendapatkan rasa malu. Anu menghampiri Adit dan bertanya, kenapa kau melakukan ini pada putriku? Tapi ini semua belum terlambat, jika kau sudah memegang Malini dalam satu malam bisakah kau mendukungnya sepanjang malam, dan kau harus menerima Malini sebagai istrimu. Adit menjawab, aku tidak tahu apa yang tercampur di minuman tersebut, dan tidak ingat apapun kecuali terakhir bersama Imli, dan hanya dialah yang menjadi istriku. Saat itu Malini menangis lebih keras, namun Adit tidak mempedulikannya dan berjalan menemui Imli, tapi Imli memilih menghindar dan pergi ke kamar. Adit mengikutinya dan berkata, aku hanya mencintaimu, apakah kau tidak percaya padaku? Imli menjawab, ibuku juga mempercayai Dev dan dia mencintainya, tapi ibuku mendapatkan penghinaan sebagai balasannya. Adit mengatakan, Dev secara sadar mengkhianati ibumu, tapi aku tidak ingat apa-apa. Cintaku menjadi sangat lemah sampai aku perlu menjelaskan cintaku padamu, dan seharusnya aku tidak meminum jus tersebut. Imli menjawab, jus sudah dicampur sesuatu tapi kau tidak percaya, dan bagaimana kau berubah secara tiba-tiba? Adit menjawab, aku hanya ingat bahwa aku tidak melakukannya secara sadar, dan terakhir kali yang kuingat hanyalah bersamamu. Imli menjawab, itu semua adalah konspirasi Malini. Adit mengatakan, aku mengenal Malini sejak bertahun-tahun, dan dia tidak mungkin melakukan hal yang begitu rendah. Imli bertanya, apa kau pikir aku yang mencampur minuman tersebut? Adit mengatakan, aku melakukan kesalahan dan untuk itu aku ingin meminta maaf, namun Imli tidak ingin mendengarkan dan kembali ke ruang tamu. Tak lama kemudian, Anu memelas dengan menceritakan masa lalu Miti, dan dia tidak ingin Malini mengalami hal sama. Anu melipat kedua tangannya di hadapan Imli dan memohon untuk menyelamatkan martabat putrinya, jika memang dia menganggap Malini sebagai saudara perempuannya. Aparna angkat bicara dan mengatakan, secara hukum Malini adalah istri sah Adit karena perceraian mereka belum selesai, dan harusnya Imli berpikir jika itu adalah keinginan dewa. Adit berkata, kita tidak bisa mengambil keputusan secara tergesa-gesa, tapi saat itu Aparna menegurnya untuk diam. Sontak Adit pun kesal dan meninggalkan ruangan. Kemudian Haris akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan martabat Malini, dengan membuatnya tetap menjadi istri Adit. Malini tersenyum dan berpikir bahwa rencananya telah berhasil, sedangkan Imli merasa kecewa dengan keputusan tersebut.